berbagai tindak kriminal dan juga kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Cianjur sepanjang tahun 2022 diungkap pada kegiatan rilis Kamtibmas di halaman Polres Cianjur. Adapun kasus yang terjadi selama kurun waktu 1 tahun dari Januari hingga Desember 2022, pencurian kendaraan bermotor dan juga pencurian dengan kekerasan masih jadi perhatian Polres Cianjur. Berikut penjelasan Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan Sabtu 31 Desember 2022. Dari Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Adapun hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kejahatan atau kriminalitas yang terjadi selama tahun 2022 sebanyak 413 kejadian dengan penyelesaian atau pengungkapan kasus sebanyak 303 kasus dengan persentase penyelesaian 73%. Adapun dari kejahatan-kejahatan yang terjadi diantaranya adalah kasus curanmor sebanyak 30, kemudian kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 12, kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 17, kasus perbuatan cabul sebanyak 19 kasus, kemudian kekerasan terhadap anak sebanyak 14 kasus, kemudian pencurian dengan pemberatan sebanyak 37 kasus, persetubuhan dengan anak sebanyak 37 kasus, pengeroyokan sebanyak 45 kasus, penganiayaan sebanyak 56 kasus, dan yang tertinggi kasus penipuan atau penggelapan sebanyak 63 kasus. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk kasus yang paling banyak terjadi ada di bulan Agustus, yaitu sebanyak 43 kasus, dengan pengungkapan kasusnya sebanyak 37 kasus. Kemudian perbandingan kasus dibandingkan dengan tahun 2021, ada penurunan angka kejahatan, yaitu dari 452 kasus di tahun 2021 menurun menjadi 413 kasus. Artinya ada 8% penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Kemudian juga pengungkapan kasus berhasil mengalami kenaikan pengungkapan, yaitu yang awal di tahun 2021 sebanyak 278 kasus, kemudian di tahun 2022 berhasil diungkap sebanyak 303 kasus. Adapun analisa dari kasus yang tadi kami sampaikan, yaitu kasus tertinggi adalah kasus penipuan dan penggelapan. Dari klasifikasi usia yang menjadi korban, yang paling banyak adalah usia di antara 30 sampai 39 tahun, yaitu sebanyak 28 kasus. Kemudian juga dari latar belakang pendidikan, yang terbanyak adalah dari pendidikan SMA atau sederajat, yaitu berjumlah 60 kasus. Kemudian juga analisa daripada kasus curanmor, ini juga yang menjadi korban rata-rata 20 sampai 29 tahun, yaitu 14 kasus. Kemudian modus operandi yang paling banyak adalah dengan menggunakan kunci palsu, yaitu sebanyak 23 kasus. Serta waktu kejadian yang tertinggi adalah pada pukul 00 sampai dengan 06 dini hari, pagi hari, sebanyak 18 kasus. Kemudian yang berikutnya adalah analisa daripada kasus perempuan dan anak yang terjadi dengan usia rata-rata korban yang terbanyak adalah usia 10 sampai 19 tahun, yaitu 37 kasus. Selebihnya ada usia di bawah 10 tahun, yaitu sebanyak 22 kasus. Kemudian pendidikan dari korban paling banyak adalah usia atau pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 37 kasus, dan pendidikan SD atau sederajat sebanyak 22 kasus. Kemudian modus operandinya paling banyak adalah dengan cara membujuk rayu yang sebanyak 37 kasus. Kemudian kasus analisa kasus pengeroyokan, ini juga yang paling banyak menjadi korban adalah usia 20 sampai 29 tahun sebanyak 25 kasus.
dan kemudian juga pendidikan korban latar belakang yaitu paling banyak SMA atau sederajat sebanyak 35 kasus. Kemudian kejadian terbanyak pada pukul 18.00 sampai dengan 24.00, artinya waktu yang paling banyak terjadi adalah di waktu malam hari. Kemudian juga kasus penganiayaan, ini juga paling banyak korban di usia 10 sampai 19 tahun sebanyak 30 kasus, dengan latar belakang pendidikan SMP sederajat sebanyak 21 kasus. Kemudian yang berikutnya, kasus pencurian dengan pemberatan, paling banyak yang menjadi korban adalah di golongan usia 30 sampai 39 tahun sebanyak 22 kasus. Latar belakang pendidikan yang terbanyak adalah SMA sederajat sebanyak 28 kasus. Kemudian modus yang paling banyak dengan pencurian pemberatan ini adalah dengan cara mencongkel atau membongkar jendela atau pintu, yaitu sebanyak 22 kasus. Kemudian waktu kejadian terbanyak terjadi pada pukul 00 tengah malam sampai dengan 06 pagi hari, yaitu sebanyak 31 kasus. Demikian juga dengan analisa kasus pencurian dan kekerasan, terjadi paling banyak pada korban yaitu usia 20 sampai 29 tahun, yaitu sebanyak 5 kasus. Untuk kejadian yang usia untuk pendidikan korban paling banyak adalah SMA atau sederajat, yaitu sebanyak 8 kasus. Kemudian waktu kejadian yang terbanyak yaitu terjadi pada pukul 00.01 sampai dengan 06.00, yaitu sebanyak 7 kasus. Adapun analisa kasus kejahatan penipuan dan penggelapan yang kasus yang tertinggi selama 2022, yaitu kasus penipuan ada sebanyak 49 kasus dengan penyelesaian 34 kasus dengan persentase penyelesaian 69%. Usia rata-rata korban di atas 32 tahun, pendidikan korban SMA sampai dengan sarjana S1, sementara kemudian modus operandinya yaitu dengan cara membujuk rayu terhadap korban. Kemudian kasus penipuan online sebanyak 29 kasus dengan penyelesaian 20 kasus, yaitu persentase penyelesaian adalah 69% dengan rata-rata usia korban di atas 20 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah analisa dari kasus kejahatan narkotika yang terjadi selama tahun 2022, yaitu selama 1 tahun berhasil diamankan sebanyak 97 tersangka dengan jumlah laporan polisi 68 laporan polisi atau 88 kasus yang berhasil diungkap dengan rincian barang bukti sebanyak 927 gram ganja dan 300 batang ganja yang juga pernah diungkap pada beberapa waktu yang lalu di daerah Kecamatan Campaka. Kemudian sabu-sabu sebanyak 384,13 gram dan obat-obat keras sebanyak 44.452 butir serta psikotropika sebanyak 71 butir. Kemudian yang berikutnya adalah analisa kasus kejadian laka lantas selama tahun 2022 terjadi sebanyak 407 kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material sejumlah Rp874.200.000 dengan perincian luka ringan sebanyak 338 orang, luka berat 15 orang, dan meninggal dunia 210 orang. Kemudian persentase penyelesaian kasus yaitu sebanyak 98,5%. Kemudian analisa daripada kecelakaan lalu lintas yang paling banyak menjadi korban laka lantas adalah usia 20 sampai 29 tahun, yaitu sebanyak 171 kasus
kemudian diikuti dengan usia 10-19 tahun dengan jumlah 109 kasus. Kemudian pendidikan korban yang terbanyak adalah latar belakang pendidikan SLTA atau sederajat sebanyak 350 kasus. Kemudian jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan adalah sepeda motor, yaitu sebanyak 470 kejadian. Kemudian mobil penumpang 89, dan kemudian diikuti yang berikutnya adalah angkutan barang sebanyak 82 kejadian. Jenis-jenis kecelakaan yang paling banyak adalah kecelakaan depan yang terjadi antara sesama kendaraan, ya, tabrak depan sebanyak 154 kasus atau kejadian. Kemudian tabrak depan dan belakang sebanyak 110 kejadian. Itu saya kira rekan-rekan sekalian yang disampaikan dari Polres Cianjur dalam rilis akhir tahun. Secara umum situasi kondisivitas di Cianjur dalam keadaan aman, terkendali, dan insya Allah hari ini kita akan melaksanakan juga kegiatan pengamanan malam tahun baru pergantian tahun mulai sore ini sampai dengan besok pagi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pengamanan di objek-objek wisata. Jika itu yang saya sampaikan rekan media, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.